Mau investasi apapun, wajib hukumnya tahu jurus keuangan ini. Halo guys, kami dari kelompok investment. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang corporate finance. Buat info kalian, apa yang kita akan bahas kali ini sering dikenal dengan istilah capital budgeting. Apa sih capital budgeting itu? Capital budgeting bisa diartiin sebagai cara menghitung dan mengevaluasi sebuah aktivitas investasi, biasanya berbentuk proyek-proyekan, di mana proyek ini memiliki aliran masuk kas atau keluar, dan jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Proyek ini bentuknya bisa macam-macam guys, misalnya kita mau evaluasi apakah mesin lama-lama kita udah perlu diganti atau belum. Atau misalnya buat tahu seberapa prospek apa sih kalau mau bikin produk baru di perusahaan, atau proyek lainnya yang ngelibatin duit masuk atau keluar. Dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, kita bisa pakai metode capital budgeting ini guys. Sebelum kita masuk ke pembahasan detail tentang cara ngitungnya, ada 5 prinsip yang perlu kalian pegang buat ngelakuin capital budgeting ini. Ini penting guys. Yang pertama, semua perhitungan kita nanti harus berdasarkan duit yang masuk atau keluar, bukan sekedar angka profit, pendapatan, atau biaya laporan keuangan yang mungkin duitnya belum muncul saat itu. Nah, duit yang kita pakai di perhitungan kita ini harus duit yang berupa ngebedain kalau proyek ini dijalanin atau enggak. Contoh gampangnya gini, kalau misalnya perusahaan lagi galau mau beli mobil baru atau tetap pakai mobil yang lama, yang harus kita pertimbangin adalah kalau seumpamanya diganti baru, berarti harga jual mobil lamanya berapa, beli mobil barunya berapa, terus dampak yang bakal ngebedain apa. Misalnya seberapa besar dampaknya ke biaya servis mobil, karena mobil baru pasti gak akan sama biaya servisnya sama mobil yang udah lama dipakai guys. Ini semua harus kita perhitungin. Sementara, kos yang lain yang gak ngaruh apa-apa, seperti harga beli mobil lama kita misalnya, ini gak usah dipikirin guys. Karena mau dijual atau gak dijual mobil lamanya, itu udah kejadian dan gak akan ngaruh apapun sama keputusan kita ntar. Nah, bahasa teknisnya, untuk duit yang bakal berbeda ketika kita putusin untuk dijalanin atau enggak, ini dikenal dengan istilah incremental cash flow, atau kalau di istilah anak akun, ini bisa dibilang relevant cost. Sementara yang gak ngaruh waktu proyek ini dijalanin atau enggak, istilah teknisnya sering dikenal dengan istilah sunk cost. Jadi, yang harus dihitung nanti adalah yang incremental cash flow, bukan sunk cost ya guys. Prinsip yang kedua, kita harus memperhitungkan duit yang bakal hilang kalau proyek ini dijalanin, atau istilah kerennya harus berdasarkan opportunity cost. Misalnya, kalau perusahaan punya tanah, di atas tanah ini mau dibangun pabrik. Nah, biarpun tanahnya punya perusahaan dan gak dijual, kita tetap harus memperhitungkan harga jual tanah ini. Kenapa tetap harus dihitung? Karena kalau gak dibangun pabrik, kita bisa punya peluang untuk jual tanah ini. Tapi karena dibangun pabrik, ya jadi gak bisa kita jual. Kita harus perhitungin cost seperti ini sebagai incremental cash flow kita. Prinsip yang ketiga, perhatiin benar-benar timing kapan kita terima duit dan kapan kita keluar duit. Timing ini benar-benar penting. Lagi-lagi karena kita terus bicara soal duit di sini, pastinya nggak akan terlepas dari time value of money. Dan seperti yang kalian tahu, timing kapan kita terima uang atau keluar uang sangat berpengaruh ke hitungan kita. Jadi, kudu benar-benar diperhatiin timing ini guys. Prinsip keempat, duit yang kita perhitungin di capital budgeting harus selalu sesudah dipotong pajak. Tujuan ngitung pakai capital budgeting ini adalah untuk tahu seberapa gede sih duit yang bakal perusahaan dapat.
So, pastinya dampak perpajakan harus kita pertimbangin guys, karena pajak ini bukan uang milik perusahaan, tapi milik pemerintah. Nah, prinsip yang terakhir, kita gak perlu perhitungin semua duit yang terkait dengan pendanaan proyek kita, karena ini nanti kita bakal hitung terpisah waktu kita nentuin diskon rate-nya. Seperti saya sampaikan di awal, capital budgeting ini adalah salah satu penerapan time value of money. Dan untuk rumus time value of money, ada 3 komponen besar yang kudu diperhatiin. Yang pertama adalah duitnya, baik berupa VV atau FV. Yang kedua adalah discount rate-nya atau R-nya. Dan yang ketiga adalah N-nya atau timing-nya. Nah, semua cost yang muncul terkait pendanaan, mau itu bunga, bank, atau tingkat pengembalian yang kita harapin kalau pakai duit kita sendiri, gak usah diperhitungin di cash flow kita. Kita nanti perhitungin di R-nya ini, biar gak double ngitungnya guys. Nah, udah tahu prinsip-prinsip yang harus dipegang, sekarang kita bahas cara ngitungnya guys. Ada 5 macam cara ngitung atau metode buat nentuin sebuah proyek layak dijalanin atau enggak. Ini yang banyak dipakai orang di finance. Kelima metode ini adalah Net Present Value atau NPV, lalu Internal Rate of Return atau IRR, selanjutnya adalah Payback Period, lalu ada juga Discounted Payback Period, dan yang terakhir adalah Profitability Index atau VI. Kali ini yang akan kita bahas fokus pada metode yang pertama, yaitu Net Present Value atau NPV. Sebelumnya, jangan lupa support kami dengan komen dan like-nya ya guys. Kalian juga boleh share sebanyak-banyaknya. Nah, bagaimana cara ngitung NPV ini? Agar kalian lebih paham yang akan dibahas kali ini, saya akan bawa kasus yang lebih nyata dan kelihatan lebih real di kehidupan sehari-hari. Misalnya aja, kalau kalian mau investasi apartemen, katakan kalau kalian beli apartemen, di mana harganya setelah ditambah semua biaya termasuk pajak, nilainya sebesar 500 juta rupiah. Terus nanti rencananya apartemen ini mau kalian renov juga. Untuk renovasinya sendiri kira-kira bakal makan waktu 1 bulan dari sejak kalian beli dan bakal habis sekitar 150 juta rupiah. Kalau udah direnov nanti, rencananya kalian mau sewain seharga 40 juta rupiah setahun. Pastinya, atas sewa ini kalian akan kena pajak sewa sebesar 10%. Anggap jelek-jeleknya kalian baru bisa nyewain 1 tahun setelah direnov, atau bisa dibilang baru bisa disewain di tahun depan. Selain itu, anggap di kasus ini kalian gak mau nyewain selamanya. Sekali waktu apartemen ini mau kalian jual dan uangnya mau dipakai lagi buat investasi apartemen lainnya. Katakan kalian mau jual apartemen di tahun kelima. Di tahun kelima, apartemen ini mungkin masih bisa dijual di harga 1 miliar rupiah. Dan pas ngejual ini nanti, kalian bakal kena pajak juga sebesar 5% dari nilai penjualan apartemen kalian. Nah, anggap kalian ini orang yang punya prinsip guys. Kalian cuma mau invest kalau investasinya bisa ngasilin 10% per tahun. Kalau di bawah itu kalian gak mau. Kalau bentuk investasinya kayak gini, kira-kira investasi apartemen ini layak dijalanin gak ya? Untuk bisa tahu layak enggaknya atau istilah kerennya visible atau enggaknya, kita bisa ngitung pakai NPV guys. Gimana caranya? Nih, pertama-tama biar gampang kita bikin proyeksi duitnya dulu. Di kasus ini, dalam waktu dekat kalian kudu beli apartemennya lalu kalian renov. Karena bedanya cuma 1 bulan antara beli dan renov, untuk memudahkan kalian, anggap aja waktunya terjadi berbarengan saat ini, atau saya sebut terjadi di tahun ke-0. Terus di tahun depan atau tahun ke-1, kalian bisa terima uang sewanya yang pertama sebesar 40 juta rupiah. Jangan lupa, sesuai prinsip capital budgeting, kita harus perhitungin pajaknya. Kalau pajak sewanya sebesar 10%, berarti kalian bisa terima uang bersih sebesar 36 juta rupiah. Untuk tahun kedua sampai keempat juga sama.
kalian bisa terima bersih 36 juta rupiah per tahun. Nah, nanti di tahun kelima, kalian rencana mau nawarin untuk nggak disewain lagi, tapi dijual di harga 1 miliar rupiah. Yang kalau dipotong pajak sebesar 5%, kalian bisa dapetin bersihnya sebesar 550 juta rupiah. Kalau kalian jumlahin total uang yang masuk atau keluar setiap tahunnya, jadinya seperti ini. Nah, sekarang kalian coba perhatiin ini. Dalam kasus ini kan timing keluar masuk uangnya berbeda-beda. Kalau kita langsung bandingin keluar duit berapa, terus dapat duitnya berapa, ini nggak apple to apple guys. Yang satunya muncul sekarang, yang lain munculnya nanti. Sementara kita tahu perbedaan waktu bisa bikin nilai uangnya berbeda. Jadi kita harus bikin apple to apple dulu. Gimana caranya? Caranya kita tarik nilainya semua ke saat ini. Atau dengan kata lain, kita cari semua PV-nya dulu. Karena kalian punya prinsip, investasi kalian minimal harus 10%. Maka diskon rate-nya atau R-nya harus 10%. Diskon rate-nya ini bisa juga diartiin tingkat pengembalian yang kalian harapkan. Kita coba hitung ya. Untuk tahun ke-0, karena ini ngegambarin saat ini, PV-nya ya 650 juta rupiah. Untuk tahun ke-1, baru nilai masa depan dan sekarangnya berbeda. Nilai sekarangnya bisa dicari dengan cara 36 juta rupiah dibagi 1 ditambah 10% pangkat 1. Ditemuin nanti nilai PV-nya sebesar 32,7 juta rupiah. Untuk tahun kedua sama, tinggal kita cari aja, bedanya pangkatnya pangkat 2. Nanti ketemu PV-nya sebesar 29,7 juta rupiah. Kita hitung terus PV-nya sampai tahun kelima. Nah, kalau udah dihitung semua, ini udah apple to apple guys. Kita bisa bandingin dapat duitnya berapa, keluar duitnya berapa. Kalau kita totalin, dapat duitnya selama 5 tahun sesudah memperhitungkan time value of money kurang lebih sebesar 704 juta rupiah. Kalau saat ini harus keluar duit sebesar 650 juta rupiah buat beli dan renov, bisa dibilang masih untung sebesar 54 juta rupiah. Nah, 54 juta rupiah inilah yang disebut dengan net present value atau NPV. Jadi kalau saya coba artiin, NPV ini adalah selisih antara PV uang yang terjadi saat ini dan PV dari uang yang terjadi di masa depan. Pastinya kalau NPV bernilai positif kayak kasus kita, itu tandanya visible atau boleh dijalanin. Tapi kalau dihitung nanti hasilnya negatif, maka investasi atau proyeknya jangan kita jalanin. Jadi kesimpulannya, asalkan proyeksi gak meleset dengan kenyataan, dengan investasi di apartemen ini, kita bisa dapat nilai tambah langsung sekarang juga dari investasi kita sebesar 54 juta rupiah. Nah, selain ini karena kita juga pakai diskon rate sebesar 10% dan setelah dihitung NPV-nya positif, maka bisa diartiin keuntungan atau return investasi kita ini pasti di atas 10% per tahun. Berapa besar pastinya? Ini bisa dibahas di metode capital budgeting lainnya. Oke guys, pembahasan kita tentang NPV saya cukupkan sampai sini. Bantu saya dan kelompok mendapatkan penilaian yang memuaskan dengan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya guys. Terima kasih bantuannya. Sampai jumpa.